Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan saya semuanya. Berharap rekan-rekan pionir dengan penuh hormat, baik-baik keadaannya, sehat-sehat bersama keluarga, ya, dimudahkan rezekinya dengan penuh hormat, ya. Dan juga yang dari sebelah ada rekan pionir mengatakan bahwa kita juga harus menghormati mereka. Siap. Seru aja nih Bang Demo. Salam hormat bagi penyanyi. Nah, teman-teman, syarat untuk open minded. Kita akan berbicara tentang syarat open minded 2024 ya. Dengan bangga ya mengumumkan bahwa rencana, artinya apa? Sudah ada persiapan, ya kan? Kalau seseorang ya mau menikah, maka sudah mulai ada sounding-sounding ya. Ada tanggal-tanggal atau ada aba-aba, ya kan? Oh iya, saya rencana menikah tahun depan. Kapan waktunya? Ditunggu. Nah, kurang lebih saya rasa, tunggu dulu, salah. Kita harus kembali ke tahun 60 dan 70-an. Saya kira, ya, ngerti kan istilah-istilah Bang Dema kan? Saya kira Bang Nicholas, sahabat saya, dan core team punya dasar untuk ngomong itu. 4 tahun masa masih amburadul kan nggak mungkin. Ya toh? Maka wajar lah ketika ya Bang Nicholas sahabat saya mengumumkan itu lewat core team, lewat berita resmi ya. Yang dari sebelah kan lihat dari negatifnya, nggak mungkin. Rasain loh. Nah, ini syaratnya teman-teman. Syarat memiliki jaringan terbuka pada tahun 2024. Ini syarat dari core team langsung, berita resmi loh ini. Ya, sudah diterjemahkan. Kalau salah berarti salah. Mbak Gu ya memberikan terjemahan. Ada 3 ya. Kondisi 1, selesaikan semua pekerjaan persiapan jaringan terbuka di bidang teknologi, produk, bisnis, dan hukum dengan mengikuti strategi jaringan P yang konsisten. Ya, ini permasalahan-permasalahan persiapan terbuka ya untuk masalah teknologi ya. Ya mungkin pada tahun-tahun kemarin ya, termasuk bagaimana utilitas-utilitas ya, ini kan ada berkaitan dengan masalah-masalah teknologi, artinya memang yang dibutuhkan ya, untuk mengkoneksikan segala sesuatunya, nggak tahu bahasanya apa, bahasa canggih nggak tahu, tapi kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan produk dan bisnis ya kan, kemudian juga yang berhubungan dengan hukum ya, hukum yang berkaitan dengan strategi jaringan PI, jadi mengikuti aturan-aturan ya. Berarti ini kan bukan kaleng-kaleng coy ya, itu yang pertama. Sebagian besar pencapaian teknis dan produk dari pekerjaan persiapan tersebut tercantum dalam berbagai proyek dalam peta jalan V2 yang juga dirilis hari ini, kecuali untuk pekerjaan di bidang bisnis dan hukum. Peta jalan V2 juga mengecualikan beberapa pencapaian teknis dan produk karena alasan keamanan atau karena berkaitan dengan proyek siluman yang dimaksudkan untuk dipublikasikan nanti. Ya, ada publikasi lagi. Peta jalan V2 yang dirilis hari ini akan dilengkapi dan disempurnakan lebih lanjut di kemudian hari, dan status pencapaian baik dalam sejarah, dalam proses, atau dalam jalur masa depan juga akan terus diperbaharui sepanjang tahun. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut terutama akan dilakukan oleh tim inti saat ini. Kami berada di jalur yang tepat untuk memenuhi kondisi 1. Jadi kondisi 1 itu lebih berfokus kepada apa yang dikerjakan oleh core team. Upaya usaha. Jadi kalau ada usaha pasti ada hasil akhirnya. Nah loh, orang sudah bekerja dari tahun-tahun kemarin, lama sudah ada hasilnya. Itu sebabnya core team dengan bangga mengumumkan bahwa
Kan sudah punya dasar. Apakah ada jaminan? Ya kita nggak tahu. Siapa tahu tiba-tiba ada hal lain kan? Nggak bisa. Lu harus ngerti namanya risiko. Saya mau ke kota ini, ada nggak jaminan lu sampai ke sana? Ya kita nggak tahu, tapi kan usaha sudah jalan ke sana, ya kan? Nah lo, namanya saja kita ini bergerak terus. 1, 2, 3 menit, 3 hari, 3 tahun ke depan, lu nggak tahu hidupmu. Ya seperti itulah kondisi yang dihadapi oleh core team. Tetapi kita melihat dari nilai positifnya. Nah lo, oke ya teman-teman ya. Itu kondisi pertama. Ini baru kondisi pertama loh ya. Kondisi kedua, dengar ya. Khususnya rekan-rekan pionir lah. Kalau ada juga yang dari sebelah, saya hormat. Kondisi kedua, capai tujuan berikut dalam QC, jaringan migrasi, dan penciptaan utilitas. Ya. Kondisi ini konsisten dengan tujuan jaringan tertutup dari bab peta jalan diperbaharui dari white paper P yang diterbitkan pada bulan Desember 2021, seperti menjangkau sejumlah besar pionir yang terverifikasi identitas QC di blockchain mainnet dan memiliki beragam utilitas mata uang kripto Pi di ekosistem Pi. Tujuan ini sangat penting bagi keberhasilan jaringan terbuka dan ekosistem, sejalan dengan visi Pi untuk membangun ekosistem peer-to-peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia yang didorong oleh Pi. Target pencapaian di bawah ini membantu menentukan apa arti tujuan jaringan tertutup ini secara kelayakan komunitas untuk mencapainya pada tahun 2024. Sasaran khusus untuk memenuhi kondisi jaringan terbuka ini adalah sebagai berikut. QC dan migrasi, ya. 15 juta pioner telah lulus QC termasuk QC penuh dan tentatif, dan 10 juta pioner telah bermigrasi ke mainnet. Nah, itu syaratnya. 15 juta pioner telah lulus dan 10 juta pioner telah bermigrasi ke mainnet. Sudah bermigrasi ke dompet, ya. Nah, jadi di kondisi kedua ini dari segi ada andil daripada pioner, ya. Ini berkaitan dengan pioner, tetapi juga tetap melibatkan core team. Jadi memang kerjasama. Karena itu teman-teman sering-seringlah coba masuk di permohonan QC. Kalau belum ada undangan dari sana, ajukan lewat formulir QC. Ya. Karena itu harus dikerjakan dengan hati-hati, memeriksa dengan hati-hati. Yang melakukan pemeriksaan adalah core team, ya, karena tidak ingin ada yang spam lah, ya, tidak ingin ada yang nipoi-nipoi, ya gitu, karena ini adalah bisnis hebat, bisnis masa depan yang membutuhkan kejujuran. Ya, core team itu orang ingin jujur, ya. Kegunaan 100 aplikasi pinyata dan yang satu ada di mainnet atau siap untuk mainnet. 2, mematuhi kebijakan platform. 3, memenuhi kebutuhan sebenarnya dan memberikan manfaat bagi ekosistem Pi. Dan 4, merupakan aplikasi yang berbeda aplikasi, yaitu bukan sekedar tiruan aplikasi demo atau aplikasi Pi lainnya yang tidak dimodifikasi. Jadi memang real, aplikasi benar, ya. Memenuhi standar kebijakan semuanya. Sebagai referensi, data terkini mengenai variabel-variabel di atas ada 8 juta pioner yang telah QC, termasuk yang telah melakukan QC secara penuh dan tentatif 3,9 juta yang bermigrasi, dan sekitar 40 aplikasi Pi nyata yang pada awalnya kami anggap memenuhi standar di atas, meskipun masih banyak lagi aplikasi Pi di testnet atau memenuhi sebagai standar di atas yang dapat ditingkatkan agar memenuhi syarat sepanjang tahun, ya. Jadi syaratnya tadi itu 15 juta pionir harus lulus QC termasuk tentatif. Nah, ini masih banyak. Jadi permasalahannya ada di
KYC. Masih ada sekitar 8 juta dibutuhkan untuk memenuhi syarat open mainnet. Ya, itu ya teman-teman ya. Aplikasi Pi di testnet atau memenuhi sebagai standar di atas yang dapat ditingkatkan agar memenuhi syarat sepanjang tahun. Kondisi ini terutama didorong oleh upaya desentralisasi masyarakat dengan dukungan tim inti. Meskipun tim inti akan terus memberikan dukungan teknis dan produk untuk mencapai tujuan KYC dan migrasi, masyarakat harus memobilisasi dirinya melalui upaya terdesentralisasi agar lebih banyak pioner bergabung, terlibat kembali, mengajukan permohonan, memvalidasi, dan lolos dalam proses KYC. Nah, dan lengkapi daftar periksa mainnet mereka untuk bermigrasi. Sasaran utilitas bergantung pada pengembang komunitas untuk membangun dan meluncurkan aplikasi Pi mengikuti kebijakan Pi dengan dukungan teknis produk, desain, program, dan bimbingan dari tim inti. Jadi sering-seringlah mengajukan KYC sehingga kita bisa lolos dan masuk, karena sebagian kecil dari 50 juta, mungkin lebih pioner baru yang KYC ada 8 juta yang KYC, berarti masih banyak. Targetnya adalah 15 juta KYC aja udah bisa ya. Kondisi 3 apa? Kalau putus ya kita sambung aja ya di video berikutnya. Kondisi 3, tidak adanya lagi lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang akan menghambat keberhasilan jaringan terbuka. Singkatnya, peristiwa dunia mempengaruhi mata uang dan Pi pun demikian. Meskipun kami tidak mengontrol apa yang terjadi di dunia, kami mengontrol peluncuran kami dan tidak akan membahayakan kerja keras, dedikasi komunitas dengan perpindahan yang sembrono ke open network ya. Jadi yang ketiga adalah core team melihat situasi kondisi eksternal yang akan mempengaruhi ya, termasuk seperti yang tidak bisa kita kontrol ya. Core team mengatakan bahwa kami nggak bisa mengontrol di luar, tapi yang kami bisa kontrol adalah bagian kami, sehingga open network, open mainnet itu kami bisa kontrol ya. Jadi memastikan semuanya aman, landing, berhasil dengan selamat. Ibarat pesawat itu turun ya, mendarat, landing, cuaca baik ya, tidak hujan badai, waktu di sistem semua dioperasikan, kaki pesawat itu keluar dengan baik, tidak miring. Ini yang mereka tidak mengerti ini ya. Kan sudah jelas-jelas bahwa ada upaya ya, ada semangat, itu sudah mulai tercapai. Ada upaya. Kalau sudah ada upaya berarti pasti akan ada hasilnya. Kita mau terbang dari sini ke kampung nenek saya di sana ya, di USA. Ini jangan dianggap serius. Nalo sukanya serius-serius. Kita start take over, pergi ke sana ya. Tujuan sampai di sana. Apakah ada jaminan? Lu bisa menjamin dirimu ketika ada di pesawat? Enggak kan? Berani aja, naik aja di pesawat. Kalau lu nggak berani, ya tinggal aja di tempat itu, nggak usah kemana-mana. Karena tidak ada jaminan lu akan sampai dengan selamat. Tahu lo, ngerti lo. Ya, ini kan kata-kata apa ya? Tapi ya dasar penyanyi kan, mau ngomong apapun, emas sudah ada di depan, dia masih bilang itu bukan emas. Ya, itu kuning-kuning ya, kotoran kali. Saya ketawa aja, ketawa jak buat mereka. Nah, memang nggak nyambung lah, memang udah ya. Itu yang tadi, masalah yang eksternal yang tidak bisa dikontrol oleh Pi Network, tim core team, atau tidak terduga yang tidak mendukung peluncuran open mainnet. Ketiga kondisi ini akan membantu menentukan waktu berlangsungnya jaringan terbuka. Kami berharap jaringan dapat mencapainya pada tahun 2024 dengan upaya kami yang terdesentralisasi dan tidak adanya faktor eksternal yang tidak menguntungkan dan tidak dapat dikendalikan. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka open mainnet mungkin akan ditunda untuk memastikan transisi yang lebih sukses bagi semua pioner. Secara keseluruhan, keputusan mengenai peluncuran open mainnet dan waktunya akan dibuat agar dapat memberikan manfaat terbaik bagi visi Pi komunitas dan jaringan. Terbaik, selalu diusahakan yang terbaik. Kami tahu bahwa pengumuman ini akan disambut dengan kegembiraan dalam komunitas Pi
dan kami berharap setiap pionir mengambil tindakan sendiri untuk membantu mencapai tujuan di atas. Kami berharap semua pionir menikmati musim liburan akhir tahun yang menyenangkan dan menggunakan informasi untuk benar-benar terlibat dengan Pi dan komunitas kami guna berupaya menuju jaringan terbuka pada tahun 2024. Ya kan? Lalu kemudian pertanyaan berikut adalah beberapa tanya jawab penting untuk pengumuman ini. Apakah ada jaminan open network? Nanti di lain waktu kita bahas, mungkin pertemuan berikutnya. Tetapi inti di atas, ya kan? Ada upaya, ada usaha. Ada usaha untuk terbang ke USA. Apakah ada jaminan kita sampai di USA? Kita naik aja dulu pesawat. Ya, oke, lo ngerti? Salam hormat bagi para penyiar. Nalo. Oke ya teman-teman pioners, itu yang saya sampaikan. Berharap berita baik ini, berita positif dari Bang Dema ini juga sejalan dengan apa yang di pikiran Bang Nicholas dan Kortim. Ya, minta maaf bagi yang baru pertama kali hadir, gaya saya begini dan menghardik para penyinyi karena kami mining, ya. Biarkan kami mining dan tetap percaya kepada tujuan kami. Kami akan menikmati hasil, dan pada saat kami menikmati hasil, itu koin yang real, tetapi para penyinyi masih menganggap itu bukan koin. Kenapa? Entah dari mana mereka berpikir. Salam sukses.